Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat 028, berjumpa lagi dengan saya Ervina di podcast Rawung KPN Surakarta episode kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama kita telah hadir Bapak Ananto Seno selaku pemimpin cabang PT PNM Surakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Putri Lestari nih. Iya. Iya, Bu Putri ini sebagai debitur pembiayaan UMI. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Iya, sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Iya. Bapak Ibu dan juga Sobat 028, pemerintah memiliki program untuk mendukung UMKM, diantaranya melalui pembiayaan ultra mikro atau biasa kita sebut pembiayaan UMI. Dan PT PNM, Permodalan Nasional Madani, merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pembinaan UMKM. Dan PT PNM ini merupakan salah satu penyalur pembiayaan UMI. Nah, kita penasaran ini Pak, skema pembiayaan dari PT PNM ini seperti apa Pak? Ya. Terima kasih waktunya, Mbak. Jadi PNM memang didirikan oleh pemerintah dalam rangka sebagai lembaga pemberdayaan bagi usaha ultra mikro, dan kecil. Di mana PNM ini dalam melaksanakan tugas tersebut memberikan permodalan, namanya juga PNM, Permodalan Nasional Madani. Ya. Dan permodalan yang kita berikan itu tidak hanya sebatas modal dalam arti sempit, yang artinya uang, tetapi permodalan dalam arti luas. Karena kita melihat untuk menjadikan seorang entrepreneur atau pengusaha itu sukses, itu tidak hanya butuh modal uang, tetapi juga modal yang lainnya. Ya. PNM memberikan selain uang, kita berikan intelektual atau knowledge, skill, dan juga modal dalam bentuk jaringan atau sosial. Nah, untuk yang ultra mikro atau UMI tadi, ya, di PNM kita ada produk yang namanya Mekar. Ya. Mekar ini menyasar untuk ibu-ibu rumah tangga dengan persyaratan salah satunya adalah yang penghasilannya keluarga itu di bawah 800.000 per bulan. Artinya ini sebenarnya suatu antitesis dari perbankan kalau di PNM ini. Karena kalau bank selalu mengatakan pembiayaan itu harus 5C kan gitu. Yeah. Ada analisa kemampuan, repayment capacity, permodalan, kemudian kolateral dan sebagainya. Tapi kalau di PNM kan kami memberikan pembiayaan dalam arti luas modal tadi kepada ibu-ibu yang memang ingin berusaha. Artinya belum punya usaha pun kalau punya keinginan kita bisa. Termasuk ibu-ibu yang sudah punya usaha ingin dikembangkan. Nah itu kita melalui Mekar tadi Ibu. Nah, dengan Mekar kita buatkan kelompok ibu-ibu tadi. Jadi satu kelompok bisa minimal 7 sampai 10 orang. Kemudian kita biayai tanpa ada agunan di situ. Nah, kemudian setelah itu kita ada lanjutannya terkait dengan pelatihan. Kemudian kita gabungkan atau kita masukkan ke marketplace dan sebagainya. Ya, gitu. Iya. Seperti itulah kira-kira singkatnya seperti itu. Iya Pak. Dan saya penasaran nih Pak, untuk debitur dari PNM ini semuanya ibu-ibu ya Pak ya? Ya, ibu-ibu. Nah itu kenapa itu Pak? Saya penasaran ini Pak. Konon ceritanya, iya, ibu-ibu itu lebih stiti lah kalau orang Jawa itu. Jadi sebenarnya kan tulang punggung keluarga adalah bapak kepala keluarga itu sebagai pencari nafkah. Tetapi tidak menutup bahwa ibu ini juga bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, dan biasanya ibu-ibu ini memang lebih rajin. Kemudian kalau sudah berkembang itu tidak ada pikiran neko-neko, jadi lebih jadi fokus kepada usahanya itu lebih bagus dibanding bapak-bapak. Nggak tahu apa. Saya kemudian bapak-bapak. Teliti. Kemudian kriteria dari UMKM yang berhak menerima pembiayaan UMI ini seperti apa Pak? Kriterianya adalah yang mau usaha
Ya. atau yang sudah punya usaha satu. Oh itu. Ya. Artinya ada keinginan usaha itu Ya. oke. Kalau kita bicara mengenai sosiologi masyarakat, sebenarnya kan ada potensial pasif, potensial aktif, kemudian visible, eligible, kemudian baru masuk bankable, kan seperti itu. Nah, PNM ini memang masuk di dalam potensial aktif, artinya ada kemauan, ada potensi untuk dikembangkan, tetapi belum memiliki modal. Nah, PNM masuk di situ. Dan tadi kriterianya adalah prasejahtera, keluarga prasejahtera. Jadi dengan pendapatan per kapita kalau dirupiahkan sekitar 800.000. Kemudian kita ada scoring terkait dengan kondisi rumahnya dan sebagainya. Ya, karena antitesis perbankan, jadi kalau dia sangat layak, artinya dia memiliki penghasilan yang besar, terus kemudian rumahnya bagus, ya itu malah nggak kita kasih. Oh gitu. Karena arah kita, tujuan kita tadi dari yang potensial aktif tadi kita taikkan, akhirnya jadi bankable, ya sudah lepas dari PNM bisa masuk ke perbankan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti untuk Ibu Putri ini memenuhi kriteria sebagai debitur pembiayaan UMI gitu ya Pak ya? Di awalnya gitu. Ya. Karena beliau ini sudah putaran ke 3, 4 ya. Oh, udah 4 kali gitu. Siklus keempat. Iya. Siklus keempat. Iya. Mudah-mudahan secepatnya bisa naik kelas. Ya, amin. Ya, mohon izin ke Ibu. Ibu ini usaha dagangnya apa ya Bu ya? Ini di sini sudah ada intip ya ini Bu. Iya. Ini dinamakan apa Bu intipnya ini Bu? Intip madu gitu. Oh, intip madu ya. Nah, ini bahannya dari apa Bu kalau boleh tahu? Beras. Beras. Kemudian bisa diceritakan Bu cara membuatnya, istilahnya produknya seperti apa? Bisa diceritakan singkat Iya. gitu. Yang pertama dikaru gitu loh Mbak, dimasak, terus dicetak, terus di oven. Oh, di oven. Terus digoreng juga apa enggak Iya, Ibu? dikeringin dulu baru digoreng. Oh, digoreng baru digoreng. Ini ada 2 rasa sepertinya Ibu ya? Gurih sama manis. Oh, iya. Nah, ini untuk per satuannya satu bungkus ini berapa harganya Bu? 10.000. 10.000. Oh ya. Kemudian Ibu menjualnya ini ke toko atau di rumah ada toko Bu? Diambil gitu. Oh, diambil. Sales sama sales. Oh, sama sales ya. Jadi di rumah memang belum ada toko gitu ya? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Kemudian untuk ke pasar-pasar gitu juga diantar atau cuma diambil salesnya itu aja Bu? Yang antar sales Oh, gitu. yang tersales aja. Iya. Kemudian awal Ibu menggeluti bisnis usaha intip ini mulai kapan itu Bu? Sudah 8-7 tahunan. 87 tahun. 8, tahun 8 atau Oh, maksudnya 8. bikinnya Atau 7 tahun ya sekitar 2015. 2015 ya. Oh ya, udah lumayan lama gitu ya. Kemudian dalam menjalankan usaha ini ada kendala-kendala apa enggak Bu ini? Banyak. Yang pertama Bisa diceritakan. modal. Oh, modal ya. Iya. Modal sama tenaga. Kalau udah punya modal kan cari tenaga, tambahan tenaga kan jadi ringan Mbak. Oh gitu. Di rumah biasanya yang buat ini ada berapa orang Bu yang bantu? Cuma saya sama suami. Oh, sama suami aja. Nggak ada Dua jadi. niat untuk menambah karyawan untuk membantu ini Bu? Ya ada Mbak, cuma ya itu terhalang modal. Oh, terhalang modal. Iya. Sepertinya enak ini Bu, nanti saya boleh incip-incip ini sama Bapak juga ini. Kemudian awal mula Ibu ikut pembiayaan UMI di PT PNM ini mulai tahun berapa Bu? Masih ingat? Udah putaran keempat ya? Berarti 1 tahun ya itu? Ya, satu kali tahun. putarannya. Siklusnya 50 minggu. Oh, 50 minggu itu berarti ya 1 tahunan lah. Oh iya. Kemudian awal tahunnya ada pembiayaan UMI di PT PNM itu seperti apa Bu dulu? gimana? Taunya ada pembiayaan dari tetangga, diajak tetangga ditawarin. Iya. Terus butuh ya ikut. Oh ya berarti satu. Karena persyaratannya kan enggak persyaratannya apa Bu? gampang, cuma KK sama KTP gitu. Oh yaitu kelompok atau perorangan Bu? Kelompok Kelompok itu berarti satu kelompok ada berapa orang Bu? 10 kayaknya. 10 ya? Ya. Jadi untuk angsurannya per minggu atau Per minggu. per minggu ya? Ya. Jadi untuk sistem
pembayarannya itu nanti didatangi dari PNM gitu ya Bu? Iya. Ya. Kemudian kenapa Ibu memilihnya PT PNM ini Bu? Apa ada tempat lain kenapa pilih PNM ini Bu? Ya karena tadi itu syaratnya nggak terlalu Syaratnya rumit. mudah ya syaratnya. Iya. Terus Ibu mengenal ada pembiayaan dari tempat lain apa enggak Bu? Nggak ada, Oh, enggak ada. Jadi informasinya cuma dari ini tahunya PNM. dari PNM gitu Iya. ya. Oh iya. Kemudian saat awal pembiayaan Umi di PT PNM ini untuk apa Bu? Untuk modal awal membuat intip atau untuk mengembangkan usaha yang udah ada Bu? Untuk membuat ini ya sama mengembangkan. Dulunya kan dipinjemin alat dari yang saya bikin itu Mbak Sales itu, terus sekarang pinjem dari PNM ini bikin sendiri. Oh itu bikin apanya Bu? Pertamanya untuk beli alat-alatnya itu loh, Oven sama seperti itu ya Bu ya? kompor gitu ya? pakai kompor. Oh iya. Ya, kemudian dengan PT PNM lagi Pak, di dalam PNM ini apakah peran PNM dalam pembinaan atau pemberdayaan UMKM ini seperti apa Pak? Tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa PNM melihat bahwa untuk mengembangkan seorang pengusaha atau entrepreneur itu tidak hanya butuh modal uang, jadi butuh modal intelektual. Nah, di situ kita ada namanya PKU, yaitu pengembangan kapasitas usaha. Nah, kita ada beberapa program untuk PKU tadi, ya, dengan literasi keuangan, ya, karena kami juga sekarang jadi satu holding dengan holding ultramikro, dengan BRI sama Pegadaian. Nah, kita juga mengenalkan ibu-ibu itu dengan sistem perbankan, dengan literasi keuangan. Kemudian kita juga ada beberapa pelatihan terkait dengan NIB, ya, karena NIB ini sangat penting sekali. Dari NIB ini seperti KTP sebenarnya tuh bagi kalau perorangan tuh kayak KTP. Jadi kalau seorang pengusaha harus minimal punya NIB. Nah, kita fasilitasi untuk NIB ini, dan outcome-nya memang kita gratis, itu semuanya gratis dari kami untuk NIB. Kemudian juga ada pelatihan mengenai packaging, ya. Kemudian juga kita masukkan ke marketplace gitu, ya. Kita di BUMN juga ada namanya marketplace untuk padi itu. Jadi untuk pengusaha-pengusaha yang menjadi rekanan BUMN itu dimasukkan di marketplace padi, sehingga nanti BUMN lain bisa belanja ke situ. Artinya ini membuka akses pasar kepada mereka. Iya. Gitu. Seperti itulah yang kita lakukan. Oh iya. Untuk produk dari Ibu Putri ini sudah punya NIB juga Ibu ya? Baru bikin. Oh, baru proses ya. Proses. Ya, baru Sebenarnya sudah jadi, kemungkinan sudah jadi. ya? Oh iya, sudah jadi. Nah, untuk ke marketplace-nya Bu, seperti Shopee, Tokopedia, barangkali itu sudah atau belum Bu? Nggak ikut ya. Oh belum ya. Belum. Ya nanti mungkin ke depan bisa dikembangkan ini Pak. Nah ini kan untuk membuka itu kan kadang-kadang seperti Mbak Putri ini kan segini aja cukup. Iya. Nah itu kan gitu. Nah itu Tadi karena juga kadang-kadang untuk SDM itu juga tidak gampang ternyata kan, tadi disampaikan untuk meningkatkan produksi. Kalau nggak salah tadi saya ngobrol dengan Mbak Putri bahwa setiap hari paling nggak 25 kilo dia buat dari berasnya itu. Untuk menaikkan sebenarnya ada market yang lebih luas, tetapi tadi kendala SDM. Dia hanya dengan suami. Nah ini yang memang rata-rata SDM ini kan juga perlu jadi pertimbangan gitu. Ya sebenarnya kan berpotensi sekali nih Bu Intip kan jadi oleh-oleh khas Solo gitu ya. Jadi Solo. untuk masuk ke seperti marketplace, Gojek, Grab itu kan peluangnya lebih banyak gitu. Nanti barangkali KPPN ataupun PNM nanti bisa sama-sama bantu Ibu untuk lebih berkembang gitu kita. Iya. Jadi di sini pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu juga memiliki program pemberdayaan UMKM Bapak.
Jadi di sini khususnya KPPN ini memiliki pojok UMKM. Jadi di sini kami mendisplay produk-produk UMKM untuk nantinya kita perkenalkan kepada para pegawai, satuan kerja, stakeholder, dan tamu-tamu yang berkunjung ke KPPN. Jadi nanti mereka tertarik untuk membeli dan untuk oleh-oleh pulang ke rumah gitu ya. Dan kami KPPN juga menyediakan informasi terkait layanan pembiayaan UMI. Nah, nanti barangkali Ibu Putri berkenan, bersedia, produknya ini nanti akan kita display Bu di pojok UMKM. Bersedia? Bersedia. Iya, alhamdulillah. Jadi ini gratis Bu, jadi kita tidak memungut atau tidak menambahkan laba, minta laba itu enggak Bu, jadi kita gratis semuanya. Nanti Ibu silakan dititipkan istilahnya di sini, nanti harapannya orang-orang masyarakat itu lebih mengenal produk Ibu dan bisa berkembang usahanya, barangkali ada yang pesan banyak jadi reseller gitu ya. Iya. Kemudian harapan dari Bapak Seno Pak, harapan untuk UMKM di Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau UMKM secara data bahwa 98% itu kan sebenarnya pengusaha itu ada UMKM. Yeah. Artinya kalau UMKM ini kuat, UMKM ini berkembang, otomatis negara ini juga akan kuat. Nah, kami di PNM fokus kita adalah pemberdayaan tadi. Jadi kita berharap jangkauan kita akan lebih banyak lagi yang bisa kita layani. Kemudian juga peningkatan kelas, artinya naik kelas dari ultra mikro ke mikro, kemudian ke kecil, itu juga harus berjalan ya. Dan seperti PNM sudah lakukan bahwa di ultra mikro ini kita kalau di cabang Solo itu sekitar ada 2.000 lebih ya, 2.000 lebih yang sudah naik kelas. Jadi di PNM itu ada 2 produk pembiayaan, yaitu Mekar dan Ulam. Nah, kalau yang ultra mikro melalui Mekar. Kemudian setelah dia naik kelas, yang tadinya dia group lending, pembiayaannya menjadi individual lending. Itu melalui produk Pantas, itu masuknya ke outlet kita yang Ulam. Ya, jadi dari Ulam dia sudah menjadi individual lending. Jadi sudah menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan dia. Kalau Mekar ini kan karena kelompok, dia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Gitu. Kalau sudah masuk ke atas yang naik kelas, dia individu. Nah, kita coba di situ. Dari kita kan di sini ada sekitar 137.000 nasabah kita untuk Mekar. Nah, itu sudah ada sekitar 2.000 lebih yang sudah kita naik kelaskan. Tetapi dinaik kelaskan maintenance kita atau pengelolaan kita, pemberdayaan kita itu juga dengan tetap tidak meninggalkan kelompok. Jadi tetap dengan cara-cara kelompok. Karena kelompok ini penting sekali. Karena dengan kelompok itu untuk transfer knowledge itu atau peningkatan pemahaman pengetahuan itu lebih gampang dibanding individu satu-satu. Nah, kelompok-kelompok ini yang kita walaupun dia pembiayaan individu, tetapi pengelolaan kita dengan cara kelompok, dengan Pantas, namanya produknya Pantas. Ya, jadi saling mendukung ya Pak dalam satu kelompok itu. Seperti itu. Ya, kemudian Ibu ini Bu, harapan Ibu ke depan untuk UMKM itu apa Bu? Dan barangkali ada saran-saran untuk pemerintah. Ya berkembang lebih baik lagi. Kemudian ada saran ya Bu untuk pemerintah ini Bu? Lebih baik lagi itu aja. Lebih baik lagi. Iya. Ya, semoga harapan Ibu untuk UMKM bisa lebih berkembang lagi tentunya ya, lebih baik lagi, lebih meningkat, dan harapan kami juga para UMKM ini mau diajak berkembang istilahnya ya Pak ya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk untuk berkembang untuk Indonesia. Ya, semoga harapan-harapan kita dapat tercapai. Bapak Ibu dan juga Sobat 028, UMKM memiliki peranan penting bagi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kontribusi dan juga sinergi antara pemerintah, para penyalur pembiayaan UMI, dan juga para UMKM serta masyarakat luas. Mari kita cintai produk-produk UMKM agar ekonomi pulih lebih cepat.
cepat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di podcast Ramu KWN Surakarta episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.